Ustaz, apakah hukum kita menonton film dewasa atau video porno menurut syariat Islam? Saudaraku rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjaga pandangan dari melihat aurat, kehormatan, dan kemuliaan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala di sana berfirman, para jamaah dapat melihat di Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Allah berkata, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Senada dengan ayat di atas, Nabi SAW juga melarang seseorang melihat aurat orang lain, walaupun seorang laki-laki terhadap laki-laki yang lain, atau wanita terhadap wanita yang lain, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Hukumnya sama saja tidak dibolehkan. Hal ini terbukti sebagaimana sabda Nabi SAW, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, kata Rasulullah, dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain. Janganlah seorang laki-laki berada dalam satu selimut dengan laki-laki lain, dan janganlah seorang wanita berada dalam satu selimut dengan wanita lain. Derajat hadis ini adalah sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian, Bapak dan Ibu rahimakumullah, terkhusus bagi yang menanyakan ini, di dalam film-film porno, batas-batas aurat atau bahkan inti dari aurat seseorang diperlihatkan secara jelas dan dipertontonkan kepada orang-orang yang tidak halal melihatnya. Ini merupakan perbuatan yang diharamkan, baik orang yang mempertontonkan maupun orang yang menontonnya. Ini jelas haram. Coba kita renungkan. Untuk itu, yang seperti itu bukankah sebuah kehinaan dan menghilangkan muruah diri, terhapusnya kemuliaan? Untuk itu tidak diperbolehkan bagi seorang menyaksikan film porno, walaupun dengan alasan belajar tentang cara berhubungan atau menghilangkan kelemahan syahwatnya, karena untuk alasan ini tidak mesti dengan menyaksikan film tersebut, akan tetapi bisa dengan cara-cara yang lain. Contoh yang di dalamnya tidak ditampakkan aurat orang lain. Seperti apa contohnya? Banyak Pak ya Bu. Seperti buku-buku agama yang menjelaskan tentang seks atau hubungan, buku-buku fikih tentang pernikahan, atau mungkin buku-buku umum tentang seks yang bebas dari penampakan aura seorang di dalamnya. Mungkin hanya sekedar teori ataupun kaifiyah tanpa melihat aurat yang ada pada seseorang. Jamaah rahimakumullah, meskipun tidak ada nas yang jelas yang secara tegas memberikan hukuman, dalam bahasa Arabnya had, kepada orang-orang yang menyaksikan dan melihat aurat orang asing, atau melaknat maupun mengancamnya dengan siksa neraka yang bisa masukkan perbuatan itu ke dalam dosa besar, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa di antara tanda-tanda dosa besar adalah wajib atasnya had, hukuman, diancam dengan siksa neraka dan sejenisnya. Nah, itu tidak ada hukum yang menjelaskan secara jelas ada hukuman, ada had, ada ancaman bagi yang melihat
video-video porno atau film-film seksual itu. Sebagaimana akan tetapi disebutkan di dalam Quran maupun Sunnah, para pelakunya pun disifatkan dengan fasik berdasarkan nas. Dilaknat sebagaimana Allah melaknat orang-orang merubah batas-batas tanah. Para jamaah dapat melihat pernyataan ini di dalam Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi, juz yang kedua halaman 113. Di sana jelas dibahas tentang kias-kias yang memang mengharamkan kita menonton film tersebut. Atau yang disebutkan oleh Izzauddin bin Abdul Aziz bin Abdus Salam, seorang ulama senior, kibarul ulama, bahwa sebagian ulama mengatakan dosa-dosa besar adalah segala dosa yang disertai dengan ancaman atau had hukuman atau laknat. Hal ini disebutkan dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masailihin An'am juz 1. Akan tetapi apabila perbuatan itu dilakukan tanpa ada perasaan takut kepada Allah, penyesalan, kerugian, atau bahkan menyepelekannya sehingga menjadi sesuatu yang sering dilakukan, maka perbuatan itu digolongkan dalam kategori dosa besar. Hal ini sebagaimana pendapat dari Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Al-Basit, ya, dalam kitabnya Al-Basit, bahwa batasan menyeluruh dalam hal dosa besar adalah segala kemaksiatan yang dilakukan seseorang tanpa ada perasaan takut dan penyesalan sedikit pun. Seperti orang-orang yang menyepelekan suatu dosa hingga menjadi kebiasaan. Karena setiap penyepelean dan peremehan terhadap suatu dosa, maka ia telah termasuk dalam dosa besar. Karena memang dosa kecil itu apabila ditumpuk akan menjadi dosa besar. Bagaimana yang kita ketahui, gunung itu berasal dari kerikil-kerikil dan tanah-tanah yang tersusun hingga menjulang tinggi. Ayuhal ikhwah rahimakumullahu ajmain. Ini saya tujukan wabil khususnya kepada yang menanyakan, serta secara umum kepada seluruh jamaah yang mendengar, menyimak, dan memahami nasihat kami ini. Menonton film porno termasuk perzinahan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa di sana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan terhadap anak-anak Adam bagian dari zina yang bisa jadi ia mengalaminya. Dan hal itu tidaklah mustahil. Ada namanya zina mata, adalah penglihatan. Zina lisan adalah perkataan di mana diri ini menginginkan dan menyukai serta kemaluannya membenarkan itu semua atas apa yang dikatakannya atau mendustainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan pendapat Ibnu Battal, yaitu pandangan dan pembicaraan dinamakan dengan zina dikarenakan kedua hal tersebut menuntun seseorang untuk melaknat, untuk melakukan perzinahan yang sebenarnya itulah perzinahan yang hakiki, dengan melihat sesuatu yang bukan miliknya atau yang halal untuknya, menyentuh dan yang lainnya. Karena itu kata selanjutnya adalah serta kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya, dalam kitab Fathul Bari. Artinya menonton film porno dilarang dalam Islam. Meskipun tidak dilakukan, hanya menonton saja itu termasuk dosa besar. Apalagi ketika kita melakukan tanpa ada rasa dosa, tanpa ada rasa penyesalan, maka itu termasuk dan tergolong dosa besar yang akan Allah janjikan dengan api neraka Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan untuk penanya ini ya dapat difahami dan dapat menjauhi semaksimal mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak pantasnya ya dilakukan oleh seorang mukmin.